Harga transfer Jay Itzels dan Dean James melejit di tengah TC. Gaji fantastis Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Satu pemain veteran akhirnya gabung TC di Bali. ASEAN buat media Inggris bongkar aib Manchester United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dikabarkan satu pemain veteran gabung TC di Bali. ASEAN All-Star bongkar aib Manchester United. Kemarin kalah 1-0 sama ASEAN All-Star. Jadi Manchester United dibuat malu gitu ya oleh media-media barat. Dan yang selanjutnya, harga transfer Jay Itzels dan Dean James melejit tajam. Dan yang terakhir, gaji fantastis Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Skuad Garuda memasuki hari keempat pelaksanaan pemusatan latihan yang dilangsungkan di Bali United Training Center. Setelah 9 dari 32 pemain yang dipanggil masih absen, beberapa di antara mereka pun sudah mulai terlihat bergabung belakangan. Jay Itzels dan Michel Gars yang tiba bersamaan akhirnya menjalani latihan di bawah sentuhan Patrick Kluivert. Sementara Jordi Amat yang dikabarkan sempat mengalami radang tenggorokan, kini sudah bergabung dengan sesi latihan. Hal itu terlihat saat para pemain asuhan Patrick Kluivert berlatih di gym yang disiarkan secara langsung di akun resmi timnas Indonesia di media sosial TikTok. Jordi Amat tampak girang kembali bertemu dengan palang pintu timnas Indonesia lainnya seperti Rizky Ridho, Jay Itzels, dan Michel Gars. Usai menjalani sesi latihan gym, Patrick Kluivert memimpin anak asuhnya menjalani menu taktikal di lapangan. Sebagai informasi, TC kali ini dilaksanakan demi menyatukan tim sebelum menghadapi dua laga penting menghadapi Cina dan Jepang. Persiapan waktu yang cukup panjang membuat staf pelatih timnas Indonesia begitu memperhatikan detail latihan. Hal sekecil apapun akan dievaluasi guna mematangkan semua pemain yang dipanggil. Nantinya hanya ada 26 nama yang akan masuk di LSP skuad Garuda. Kekalahan Manchester United di laga persahabatan melawan ASEAN All-Star menimbulkan kekecewaan publik Inggris. Meski hanya kalah tipis 1-0, buruknya penampilan Manchester United jadi sorotan sebab para pemain juga tampil kurang mengesankan. Menanggapi hal itu, media Inggris ramai-ramai memberikan kritik sekaligus ejekan. Dimulai dari The Independent, media ternama Inggris ini menyebut kekecewaan Manchester United di musim ini bertambah panjang. Kekalahan dari tim yang berisi para pemain bintang Asia Tenggara itu juga dianggap mengejutkan. Manchester United menderita kekalahan mengejutkan dari ASEAN All-Star dalam pertandingan persahabatan di Kuala Lumpur, Malaysia. Kekalahan itu memperpanjang serangkaian kekecewaan bagi tim asuhan Ruben Amorim. Tulis The Independent. Kemudian Mirror, media ini menyoroti kontribusi Alejandro Garnacho dan Bruno Fernandes yang tidak berguna. Manchester United kembali terjerumus dalam krisis saat Maung Win mencetak gol penentu. Bintang-bintang seperti Alejandro Garnacho dan Bruno Fernandes dimasukkan di babak kedua. Akan tetapi, kedua pemain tidak mampu membuat perbedaan dan hal itu menyebabkan Setan Merah menderita kekalahan mengecewakan. Ungkap The Mirror. Tak sampai di situ, The Guardian tak mau ketinggalan. Media ini menggambarkan bagaimana buruknya performa Manchester United. Media ternama Inggris ini menyebut kekalahan Manchester United dari ASEAN All-Star adalah momen yang menyesakkan. Salah satu penggawa Garuda yakni Malik Rizaldi mengaku bahagia lantaran bisa mempermalukan tim berjuluk Setan Merah. Meski dipasang sebagai pemain belakang, winger Persebaya tersebut menegaskan bangga telah menghadapi pemain-pemain kelas Eropa. Pasti senang ya, di sini banyak belajar dari pemain-pemain tim. Oke. Kabar mengejutkan datang dari Eropa di mana Jay Itzels dan Dean James mendapatkan sorotan di tengah berlangsungnya pemusatan latihan di Bali. Hal itu bermula ketika harga pasar Jay Itzels yang merangkak tajam baru-baru ini, usai dirinya selalu tampil konsisten sebagai bek paling kokoh di klub Venezia FC. Walau klubnya kini dipastikan terdegradasi, Bang Jay tetap memiliki market value yang impresif. Biasanya, jika ada klub yang turun kasta dari liga teratas menjadi liga kedua, itu akan berpengaruh pula terhadap harga pasar para pemainnya, tapi tidak dengan Itzels.
Jay Itzel saat ini memiliki harga pasar 86,91 miliar dan itu adalah nilai tertinggi dari market value-nya setelah pada awalnya hanya 43,45 miliar lalu naik perlahan ke 52,14 miliar. Tak hanya Jay Itzel, peningkatan performa Dean James juga berbuah manis. James tercatat sebagai pemain yang memiliki banyak kontribusi untuk Go Ahead Eagles di Eredivisie musim ini. Tercatat dari statistiknya, James total mengoleksi 25 dari 38 penampilan, bahkan dirinya sanggup mencetak 2 gol dan 2 assist sebagai bek kiri. Bek kiri timnas Indonesia itu juga memiliki andil dalam membawa Go Ahead Eagles juara ke MVP BK atau Dutch Cup dan harga pasarnya meningkat 31,29 miliar. Sayangnya, dua penggawa Garuda lainnya harus mengalami penurunan harga transfer yang begitu signifikan. Pemain tersebut ialah Mr. Girls yang awalnya memiliki harga pasar 121,67 miliar, saat ini turun menjadi 112,98 miliar. Padahal nilai tertinggi harga pasar Miss terjadi pada Oktober 2024 yakni 173,82 miliar. Selain itu, hal serupa juga dialami Tom Hai usai gagal membawa Almer City bertahan di Eredivisie. Pada awalnya, harga Tom Hai ada di kisaran 52,14 miliar, lalu menurun jadi 26,7 miliar, bahkan kini turun hingga di angka 17,38 miliar. Gaji Patrick Kluivert sebagai juru taktik timnas Indonesia masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, datang sebagai pengganti STY, tuntutan dan harapan supporter Garuda begitu tinggi. Melihat nama besarnya dalam sepak bola, sangat wajar jika masyarakat penasaran mengenai jumlah gaji yang diterima Kluivert. Saat PSSI memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, mereka tidak menyebutkan besaran gaji yang bakal diterima oleh legenda timnas Belanda itu. PSSI hanya menyampaikan bahwa Kluivert mendapatkan kontrak selama 2 tahun dengan pilihan untuk memperpanjang 2 tahun lagi. Kendati begitu, beberapa pengamat meyakini bahwa gaji Kluivert di timnas Indonesia tak berbeda jauh dari pendahulunya, yakni Sintayong. Angkanya diperkirakan antara 1,3 miliar hingga 1,5 miliar setiap bulan, atau bisa mencapai 18 miliar dalam setahun. Jika dibandingkan, jumlah itu lebih rendah dengan gaji Sintayong selama periode kedua kontraknya. STY waktu itu dilaporkan memperoleh 1,9 miliar per bulan atau 23,6 miliar per tahunnya. Perbedaan ini sebenarnya bisa dimaklumi sebab Kluivert belum memiliki pengalaman melatih yang cukup signifikan. Sedangkan Sintayong sudah banyak menukangi tim hebat termasuk timnas Korea Selatan. Tak hanya itu, Kluivert juga memiliki keterlibatan di Akademi Barcelona pada 2019 sampai 2021. Berbekal pengalaman yang dimiliki, gaji tersebut diyakini layak didapatkan tanpa mengesampingkan tugas beratnya membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026.